Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Shana Siombing dengan NIM 192231151. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Diet History. Untuk latar belakangnya sendiri, penilaian konsumsi pangan penting untuk mengetahui pola makan dan status gizi. Metode diet history melalui wawancara responsif mampu menggambarkan kebiasaan makan secara komprehensif. Namun, keakuratannya tergantung pada responden dan pewawancara. Praktikum diet history melatih mahasiswa mengumpulkan data dengan tepat, terutama penting mengingat perubahan pola makan. Masyarakat yang tinggi energi, lemak, dan gula namun rendah serat sehingga meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes. Untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana penerapan metode diet history dapat digunakan untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pangan individu secara menyeluruh. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama mengetahui cara penerapan metode diet history dalam kegiatan survei konsumsi pangan. Yang kedua, mengidentifikasi pola konsumsi pangan individu berdasarkan wawancara diet history. Dan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama menambah pemahaman mahasiswa mengenai prinsip dan penerapan metode diet history dalam survei konsumsi pangan. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis, ketelitian, serta keterampilan dalam melakukan wawancara dan analisis data konsumsi pangan. Dan berikut adalah biodata responden individu saya yang bernama Kandila Haura dengan jenis kelamin perempuan, tanggal lahir responden 24 bulan Desember 2004, dan tanggal pengisiannya di tanggal 21 bulan 10 2025. Dan berikut adalah diet history individu yang saya lakukan, yang dimana responden tersebut total dari energinya 593, proteinnya 44,7, lemaknya 29,9, karbohidratnya 33,2, dan seterusnya. Untuk pemenuhan persentasenya di sekitar energinya 26,33%, proteinnya 74,67%, lemaknya 45,98%, dan seterusnya. Dan untuk interpretasinya sendiri, untuk energinya defisit berat, proteinnya defisit, lemaknya defisit, karbohidratnya defisit, natriumnya tidak melebihi, Fe-nya kurang, vitamin C-nya kurang, dan Ca-nya kurang. Dan dapat diinterpretasikan bahwa di Lahaura perempuan dewasa awal sekitar 20 tahun berada pada fase dengan kebutuhan gizi tinggi untuk mendukung aktivitas dan fungsi fisiologis. Pola makannya kemungkinan praktis dan kurang variatif karena aktivitas kuliah dan gaya hidup, sehingga perlu diperhatikan kecukupan asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serta mikronutrien penting setiap zat gizi kalsium, zat besi, kalsium, dan vitamin C agar sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dan berikut juga adalah data diet histori kelompok saya yang dimana dapat diinterpretasikan berdasarkan hasil diet history pada 17 responden, sebagian besar mengalami defisit energi dan ketidakseimbangan makronutriennya. Dengan protein beberapa orang cukup tinggi, tetapi lemak dan karbohidratnya umum rendah. Asupan mikronutriennya seperti zat besi, kalsium, dan vitamin C juga bervariasi. Banyak yang masih di bawah kebutuhan harian, berpotensi meningkatkan risiko anemia, gangguan tulang, dan masalah metabolik lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi gizi, variasi pangan, dan kesadaran terhadap pola makan seimbang. Dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan praktikum diet history, sebagian besar responden memiliki defisit energi dan karbohidrat, sementara protein beberapa responden cukup atau melebihi kebutuhan. Asupan lemak, vitamin C, zat besi, dan kalsium sebagian besar masih kurang, menunjukkan ketidakseimbangan gizi yang dipengaruhi oleh kebiasaan makan dan faktor sosial budaya. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi gizi, peningkatan variasi pangan, dan keterampilan mahasiswa dalam menilai pola makan secara akurat untuk mendukung intervensi gizi yang efektif. Dan dapat disarankan juga, yang pertama, responden perlu meningkatkan asupan energi dan karbohidrat agar memenuhi kebutuhan harian. Yang kedua, perbanyak konsumsi sayur, buah, kalsium, dan zat besi lainnya untuk menutupi defisit mikronutrien. Yang ketiga, perbaikan keseimbangan makronutrien dengan mengetahui proporsi protein, lemak, dan karbohidrat. Dan yang terakhir, mahasiswa perlu lebih teliti dalam estimasi porsi dan pencatatan data saat wawancara diet history. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.